yang ganteng dan kaya. Itulah jawaban 90% cewek zaman sekarang ketika ditanya cowok seperti apa yang lu cari. Memang benar, kaya dan ganteng itu perlu karena pasangan pastinya akan dilihat setiap hari. Dan juga kekayaan mereka akan membantu menjalani hidup sehari-hari. Tapi berdasarkan hasil interview gue dengan 5 narasumber perempuan yang sudah menikah, ada hal-hal yang lebih penting daripada kedua hal tersebut. Ada 3 poin utama yang paling penting yang dapat lu jadikan acuan sebagai perempuan ketika menyeleksi cowok yang nantinya akan menjadi pasangan hidup lu. Langsung aja kita bahas 3 ciri pria yang sebaiknya lu cari. Pertama, tanggung jawab. Seluruh perempuan yang masih belum dewasa pasti akan cenderung mencari laki-laki yang sekedar ganteng dan kaya. Padahal ganteng itu gak bisa bikin lu kenyang, dan kaya suatu saat bisa aja jadi miskin. Itulah sebabnya poin pertama yang paling penting bagi lu sebagai wanita adalah carilah pria yang tanggung jawab. Jika dia sudah sungguh-sungguh ingin menjadikan lu sebagai pasangannya, apapun masalah yang terjadi di dalam hidup kalian, dia tidak akan pernah kabur dan meninggalkan lu dalam keadaan yang buruk atau sakit. Karena apa? Karena kebanyakan pria cenderung berpikir menggunakan logika dan tidak menggunakan perasaan. Jadi, jika logika pikirannya sudah disetting untuk bertanggung jawab sebagai pasangan hidup lu, pastinya dia nggak akan main-main. Jauh dari selingkuh, jauh dari istilah mokondo, dan pastinya dia juga akan bertanggung jawab membawa lu ke jalan yang benar. Bukan hanya dari sisi kehidupan di dunia saja, bahkan membawa lu untuk mempersiapkan modal di kehidupan yang berikutnya. Dulu saya cari yang ganteng dan banyak uang. Memang sih, ego saya jadi tinggi. Tapi akhir-akhirnya saya ditinggalin terus dan saya malah jadi trauma sendiri, ucap Ibu M. Seorang pria yang bertanggung jawab dan tulus hati bagaikan air mata yang jernih. Ia membawa kehidupan dan kesegaran pada siapapun yang ada di sekitarnya. Jika lu mencari pria yang bertanggung jawab, percaya sama gua, ia bahkan rela gak makan demi lu dan anak-anak lu nantinya makan. Ia rela gak jajan untuk hobinya demi lu dan anak-anak lu bahagia. Berbeda dari mereka yang sekedar ganteng dan kaya. Kalau mereka udah bosan sama lu, pastinya lu akan ditinggal dan diganti dengan mangsa berikutnya. Satu poin plus lagi yang bisa lu cari dari pria adalah pria yang teguh mencari Tuhan di dalam hidupnya. Karena pria yang seperti itu akan menjauhi hal yang jahat dan yang sifatnya negatif. Kedua, yang ambisius. Ambisius dalam hal apa? Ambisius dalam membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan konteksnya sungguh sangat luas, dan para pria yang ambisius hanya melihat satu kata di dalam kehidupan mereka, yakni peningkatan. Jika lu mencari pria yang ambisius untuk membangun masa depannya, jika benar pria tersebut sudah fokus dan serius sama lu, dia tidak akan pernah memikirkan wanita lain lagi. Yang dia lihat hanyalah bagaimana cara membuat hidupnya dan hidup lu bahagia sebagai keluarga. Dia akan memikirkan tentang keuangan keluarga. Dia akan memikirkan tentang cara membangun keluarga yang baik. Dia akan selalu mencari cara membahagiakan diri lu. Dia akan membuat orang-orang di sekitarnya terkena dampak positif dengan hidupnya. Dan banyak hal lagi yang pastinya akan ia raih. Karena apa? Karena seseorang yang ambisius sudah menetapkan tujuan di dalam hidupnya. Dia sudah menyiapkan master plan yang akan dia tempuh. Dia sudah menyiapkan rencana cadangan jika hal yang buruk terjadi. Dan dia juga pasti berani mengambil resiko apapun yang penting tujuan hidupnya berhasil. Bayangkan, jika lu bertemu dengan pria yang ambisius seperti ini, bisa membagi waktu di dalam hidupnya untuk keluarga, dirinya dan masa depannya, pastinya hidup lu sebagai pasangannya akan sangat indah. Karena lu pastinya akan menjadi salah satu tujuan hidupnya yang akan diperjuangkan mati-matian. Karena seperti bunga yang mekar di pagi hari, pria yang penuh energi positif akan membawa kebahagiaan dan hal-hal yang baik di setiap waktu. Ketiga, kecerdasan emosionalnya baik. Pria yang sabar gak pernah main tangan. Kalau marah yang sewajarnya, kata Ibu S tentang pria yang ia cari sebelum ia menikah dengan suaminya saat ini. Manusia yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, ia dapat mengontrol dan menguasai emosi di dalam dirinya dengan baik.
ia tidak akan pernah menyakiti lu secara fisik maupun verbal. Jika lu pernah disakiti secara fisik, tinggalin cowok tersebut dan jangan pernah kembali bersamanya. Pria itu diciptakan untuk melindungi perempuan, sedangkan perempuan diciptakan untuk menjadi pendamping bagi pria. Oleh karena itu, jangan mau dibodohi oleh perasaan. Lu harus bisa berpikir dengan akal sehat juga sebagai perempuan. Karena pria yang jahat itu mengerti bagaimana cara memanipulasi dan mengontrol perasaan lu, sehingga lu akan terus terjebak sama dia meskipun lu selalu menderita. Dan juga, coba pikir baik-baik. Apakah lu mau punya suami yang setiap hari kerjaan marah? Lu salah sedikit langsung dibentak, kurang sedikit langsung dipukul, dihajar. Perempuan itu bukan samsak tinju, kata Ibu A. Dan gue sangat setuju, karena banyak sekali kasus kekerasan di dalam rumah tangga pada saat ini. Hal-hal yang buruk pastinya tidak akan terjadi jika pria yang lu cari itu memiliki penguasaan diri yang baik. Ia mungkin akan tetap memarahi lu jika lu melakukan kesalahan, tetapi itu hanya bersifat sebagai teguran, karena ia sayang dan peduli sama lu. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengajari lu supaya nantinya lu tidak berbuat kesalahan yang sama atau serupa. Ya, kita sendiri sebagai perempuan juga harus tahu hal-hal yang di dalam batas wajar. Gak mungkin kan kita berbuat salah yang fatal tapi mereka para cowok gak marah. Kalau mereka gak marah atau gak negur mah artinya antara mereka gak peduli sama sekali atau mereka bodoh, ucap Ibu A. Inilah 3 rangkuman yang bisa gue bagikan dari hasil wawancara gue dengan 5 narasumber wanita yang sudah menikah. Lu bisa menjadikan ini sebagai referensi ketika lu ingin mencari atau mempertimbangkan seorang pria untuk menjadi calon pasangan. 3 hal ini bukanlah standar, tapi hanya pedoman. Karena gue yakin, jodoh setiap orang itu pasti sifatnya berbeda, dan semuanya ada di tangan Tuhan. Asalkan kita sendiri juga berusaha untuk mencari yang terbaik sambil berdoa. Stay positive.